Nah, ini tadi yang dikritikan, cara memahami takdir. Katanya Afghani, ada kodok, ada qadar. Kalau definisinya Afghani, kodok itu ketetapan Allah sejak zaman azali, qadar itu ketetapan Allah yang sudah terjadi sekarang. Minggu lalu kita ngomong beda antara sunnatullah dan qudratullah. Di antara kodok itu sunnatullah, qadar itu qudratullah. Jadi ketetapan Allah yang kodok ini kita percaya, yang qadar juga kita percaya. Kita yakin semua sudah diskenario oleh Allah, dan pada akhirnya yang terjadi adalah apa yang ditetapkan Allah. Kenapa dibedakan kodok sama qadar? Karena dimungkinkan yang sudah ditetapkan sejak zaman azali nanti dikodarkan oleh Allah secara berbeda. Jadi itu bedanya kodok dan qadar. Katanya Afghani, mendefinisikan kodok dan qadar itu jangan semata-mata semua sudah ditetapkan Allah begitu, tapi definisikanlah semua ada sebabnya. Jadi keliru kita selama ini, takdir itu kita definisikan semua sudah ditentukan oleh Allah, jadi serahkan semua pada Allah, kita tidak usah ngapa-ngapain. Bukan itu. Katanya Afghani, semua memang ditentukan oleh Allah, tapi untuk membuahkan sesuatu ada sebabnya. Kalau kamu ingin pintar belajar ini jadi sebabnya. Jadi yang melahirkan takdir kepintaran itu belajarmu, karena setiap takdir harus ada sebabnya. Seperti itu cara memahami takdir, katanya Afghani. Karena dengan keyakinan takdir ini yang dikehendaki oleh Allah, katanya Afghani, justru kita harus jadi orang yang aktif, berani, berjuang, sabar, meskipun nanti ujungnya tawakal. Para ulama zaman dulu dengan memegangi kodok dan qadar ini, mereka jadi aktif, tidak ada yang malas. Kita yang agak keliru memahaminya jadi fatalistik. Kalau ingin ketemu qadar yang baik, lakukan sesuatu yang baik, buahnya nanti baik. Kalau ingin sehat, makan yang sehat, olahraga, buahnya kesehatan. Rumusnya itu. Jadi segala sesuatu itu ada sebabnya. Oke. Oleh karena itu, kalau versinya Afghani, takdir itu tidak membatasi kebebasan. Apapun yang kamu lakukan ada rumusnya. Kamu bebas milih. Kamu mau milih muslim boleh, mau milih kafir boleh. Kalau kamu milih muslim, takdirmu nanti pada akhirnya masuk surga. Kalau kamu milih kafir, takdirmu masuk neraka. Jadi tidak menghalangi takdir itu. Percaya pada takdir berarti percaya pada sunnatullah, pada kausalitas, pada bahwa segala hal ada sebab musababnya. Bukan pasrah 100% pada Allah. Ini yang selama ini orang keliru. Kalau ingin dapat ijazah UIN, ya kamu harus kuliah di UIN. Meskipun kalau kamu kuliah di UIN, bisa juga tidak dapat ijazah. Tapi kalau kamu tidak kuliah di sana, pasti tidak dapat ijazah. Kamu belajar, hasilnya pinter. Meskipun kamu belajar, bisa juga tidak jadi pinter. Tapi kalau kamu tidak belajar, tidak mungkin kamu jadi pinter. Itu rumusnya takdir versi Afghani.
Kalau kamu kayak ayat ini ya, yang merubah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai kaum ini mengubah nasibnya sendiri. Kalau kaum ini mengubah nasibnya, berusaha, Allah akan mengubah. Bukan orang ini yang mengubah, tapi Allah yang akan mengubah. Allah yang innallaha la yughayyiru. Berarti yang yughayyiru itu Allah. Dasarnya apa? Usaha kita. Kalau kita berusaha, Allah akan mengubah. Kalau kita nggak berusaha, Allah nggak ngapa-ngapain, nggak mengubah. Jadi ayat itu artinya bukan berarti manusia 100% yang berusaha dan menghasilkan sesuatu. Kita yang berusaha, tapi yang menentukan Allah. Makanya innallaha la yughayyiru. Allah tidak mengubah. Berarti yang mengubah Allah. Dasarnya apa? Ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mereka ingin merubah nasib. Jadi jangan nunggu nasib, ubah nasibmu. Jangan nunggu rezeki datang, cari rezekinya, kejar. Nah, meskipun kadang-kadang Allah intervensi lewat qadarnya, seperti saya jelaskan beberapa kali. Mungkin kamu sudah belajar, tapi Allah menakdirkan tidak pinter. Mungkin ada alasan lain, tapi itu hak prerogatifnya Allah. Itulah keyakinan pada qadar. Tapi qadar ini tidak jadi rumus pertama. Rumus pertamanya yang sunatullah, yang qada, yang kausalitas tadi. Mungkin kamu loncat dari lantai 30 tidak tewas, tapi ini jangan dijadikan pedoman. Yang dijadikan pedoman yang tewas. Jadi awas keliru. Kalau kamu yang wah nanti kan kalau Allah nggak menakdirkan mati ya nggak mati lah Pak. Iya, cuma itu bukan rumus pertama. Rumus pertamanya kalau kamu loncat dari lantai 30 ya pasti tewas. Jadi semacam itu cara menyikapi kodok dan qadar. Jadi rumus kausalitasnya dipakai. Bukan menyerahkan hidup secara fatalis 100% pada Allah. Pak, saya santai aja. Kalau Allah menakdirkan, siapa yang bisa menolak? Kalau Allah menginginkan, ya. Cuma kalau kamu tidak usaha, Allah la yughayyiru. Allah nggak akan mengubah apa-apa. Kalau kamu diam saja, ya tidak berubah nasibmu. Jadi itu rumusnya. Jadi ada rumus level qada, ada rumus level qadar. Qadar ya, makanya ada qadar, makanya orang harus berdoa. Selain kamu belajar, ya minta biar jadi orang pintar, ilmunya manfaat. Jangan mengandalkan belajarmu. Tapi kamu ya belajar. Karena belajar adalah prasyarat untuk kamu pintar dan manfaat ilmunya. Tapi kan bisa dapat laduni Pak. Ya laduni, namanya dapuranmu kaya ngono ya. Tidak mungkin dapat laduni. Orang laduni pun ada usahanya kan, mujahadahnya, riadohnya. Kalau cuma main HP, nonton TV dan nonton sepak bola, ya tidak usah nunggu ilmu laduni. Jadi segalanya ada usahanya. Nah, umat Islam keliru-keliru di sini. Barat itu maju ya memang takdirnya Barat. Kita memang ditakdirkan diuji oleh Allah sekarang kita. Nah, salah cara memahaminya. Rumus pertama, usaha dulu. Baru nanti hasilnya apa, itu qadarnya Allah. Di situ baru terakhir-terakhir rumus ketiga baru ada namanya tawakal. Tawakal ini rumus terakhir. Kalau sudah belajar, nggak lulus-lulus sampai ke DO, ya tawakal, mau gimana lagi? Betul. Wis nasibnya ndak apa-apa. Ya, baru di situ kamu nyari justifikasi. Ijazah itu ndak penting. Nah, baru itu rumus belakangan itu. Oke.